Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, malam hari ini kita bersama mau belajar tentang sikap hati sebagai umat Tuhan dalam menghadapi tantangan melalui kitab Nehemia 4 ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Bekerja dengan segenap hati menghadapi tantangan ini sangat penting untuk sebuah keberhasilan dan mendatangkan daya tahan yang kuat, terkhusus di kondisi pandemi COVID-19. Nats ini menjadi bekal bagi kita untuk bersikap dan terus bersaksi, menyaksikan tentang Allah Maha Besar dan dahsyat dalam hidup ini. Tantangan pasti ada di dalam membangun tembok Yerusalem. Nehemia dan umat Israel juga menghadapi tantangan melalui ujaran kemarahan, ujaran kebencian dari bangsa non-Yahudi, dari Sanbalat dan Tobia. Ujaran kebencian dan kemarahan yang seperti apa? Mereka menghinakan gerakan yang dilakukan Nehemia dan bangsanya. Ujaran kebencian itu atau kemarahan itu melalui kalimat yang terdapat di Nats Nehemia pasal 4 ini. Mereka mengatakan begini, apa gerangan yang dilakukan orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Dan ujaran yang lain adalah, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Mendengar dua hal ini pasti sangat melemahkan. Ini yang disebut dengan tantangan eksternal yang menyentuh sesuatu yang internal dalam hidup umat yang sementara serius membangun. Lalu bagaimana sikap mereka? Nehemia sebagai pemimpin mengarahkan umatnya untuk tetap datang pada Tuhan, tetap membawa semua ujaran kemarahan dan kebencian orang lain, menyerahkannya pada Tuhan dengan mengatakan, dengarlah Tuhan, bagaimana kami dihina, dicerca, berseru untuk Tuhan menolong. Mereka telah menyakiti hati umat, menyakiti hatimu. Bagaimana kami bersikap? Sederhananya seperti itulah kondisi Nehemia dan umat. Namun Nehemia juga memotivasi umat untuk terus saja membangun dan memotivasi umat untuk memiliki sikap hati menghadapi tantangan tersebut. Dan benar, ini ruang kesaksian di tengah beratnya hidup. Orang tetap bertanggung jawab untuk membangun tembok Yerusalem. Tembok adalah simbol untuk menjaga keamanan keselamatan umat di dalam tembok, tetapi juga untuk menolong umat bertahan dari serangan musuh di luar tembok. Sehingga membangun tembok merupakan hal yang penting kalau mereka sayang kepada anak laki-lakinya
anak perempuannya, istri dan rumah tangganya. Kalau mereka mau jaga keluarganya, bangun pagar atau tembok akan sangat melindungi mereka. Sebelum berhadapan langsung dengan tantangan-tantangan yang memang harus dihadapi, tapi tembok, pintu-pintu gerbang yang kokoh akan sangat kuat. Membangun tembok dan pintu-pintu gerbang yang kokoh menunjukkan perlindungan kepada keluarga, bahkan keluarga besar bangsa Yahudi. Kita pasti tertarik sekali dengan sikap hati seorang seperti Nehemia. Apapun yang dia hadapi yang melemahkan spiritnya untuk melayani dan bertanggung jawab dalam kepemimpinannya, ia selalu bawa dirinya, bawa keluarganya yakni orang-orang Yahudi, tetapi juga bawa umat Tuhan untuk terus bersandar pada Tuhan, berharap pada Tuhan, dan juga untuk terus fokus berkarya, mengerjakan tugas-tugasnya hingga tuntas. 52 hari pekerjaan itu selesai dibangun. Ya, memang Sanbalat dan Tobia marah. Mereka mengadakan persepakatan untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tapi lagi-lagi di ayat 9 dikatakan, tapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap Sanbalat dan Tobia. Ini langkah pertama untuk menghadapi tantangan. Nehemia juga memotivasi umat untuk datang kepada Tuhan dalam iman percaya dengan pokok pemahaman bahwa kita semua harus mengingat Allah kita itu Allah yang besar dan dahsyat, dan mari maju untuk membuktikan bahwa kita mencintai sesama kita. Baik itu saudara-saudara kita, anak-anak kita, tetapi juga istri, suami, dan rumah tangga kita. Maju untuk memenuhi tugas, peran, fungsi, dan tanggung jawab, mengerjakan kembali, fokus menyelesaikannya, dan Alkitab mencatat masing-masing kepekerjaannya di ayat 15. Minat, bakat, dan keterlibatan umat terus dimotivasi. Ini adalah Nehemia yang kuat dengan tujuannya, kuat dengan cinta terhadap bangsanya. Ada hal yang sangat luar biasa di sikap hati yang demikian. Karakteristik lain yang dapat kita lihat adalah Nehemia mengkombinasikan rasa takut akan Tuhan, percaya beriman pada Tuhan, dengan melibatkan banyak orang di kapasitasnya masing-masing. Orang dengan senang mengerjakannya karena menurut kemampuan mereka dan apa yang mereka bisa buat. Mereka dengan sukacita mengerjakannya tanpa beban. Nehemia bukanlah tipe orang yang suka menunda-nunda pekerjaan atau menangisi keadaan. Yang kedua, ia memiliki kemampuan untuk membuat perencanaan dengan baik. Ia mengerjakan rinciannya, ia bertindak, teliti, berdoa dan bekerja. Itu Nehemia sekali. Di dalam melaksanakan semua pikiran dan rancangannya, dia melibatkan semua pihak. Dan semua pihak bertanggung jawab. Ini yang memang harus kita kerjakan. Mulai dari pendeta, presbiter,
presbiter di 215 di dalam setiap wilayah pelayanan di kelompok yang lebih kecil memotivasi umat dengan 2 landasan. Bersandar pada Tuhan, Tuhan Allah semesta langit, Tuhan Allah Maha Besar yang akan bantu kehidupan umat dan melibatkan umat bekerja sama menghadapi tanggung jawab dan mengatasi tantangan. Ini tekad hati yang kuat sehingga Allah membuat mereka berhasil. Nah, pertanyaan reflektifnya adalah, menurut saudara, bagaimana seharusnya kita sebagai para pengikut Yesus Kristus menanggapi ejekan, cemoohan, ancaman, ujaran-ujaran kebencian, bahkan tindak kekerasan dari pihak luar terhadap gereja maupun secara pribadi? Apa yang kita lakukan? Kedua, bagaimana seharusnya karakteristik yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin Kristen masa kini sehingga mampu menciptakan kesatuan hati dari seluruh anggota keluarga maupun umat untuk mewujudkan tugas panggilan membangun rumah tangga dan menjadi ruang kesaksian. Mari mempercakapkan ini bersama keluarga di rumah tangga kita. Kesepakatan-kesepakatan apa yang perlu kita buat untuk maju melangkah dalam kasih karunia dan kekuatan Allah Maha Besar dan dahsyat. Allah telah membuat Nehemia berhasil. Mari kita teladani kebenaran firman yang kita renungkan. Terpujilah Kristus.